Koloid, bagian yang pertama. Materi kuliah koloid ini terdiri dari pengantar, sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan contoh penerapan koloid. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan sifat-sifat koloid, mampu menggolongkan jenis-jenis koloid, dan mampu menjelaskan prinsip-prinsip koloid pada beberapa contoh sistem koloid. Sekarang kita lihat pengertian campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat, tapi sifat zatnya masih ada. Campuran terbagi dua, homogen dan heterogen. Campuran heterogen terdiri dari suspensi dan koloid. Perbedaan suspensi dan koloid hanya pada ukuran diameter partikelnya saja. Sekarang kita lihat suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen, suatu zat padat di dalam zat cair. Contohnya, campuran terigu dengan air. Karena dia bersifat heterogen, suatu saat terigunya akan mengendap dan di atasnya tinggal air yang lebih encer. Dan komposisinya tentu heterogen. Sifat-sifat suspensi, campurannya kasar, tampak sekali nyata dia itu heterogen, keruh dan tidak stabil karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, lama-lama partikel yang besar akan mengendap. Karena memiliki partikel yang cukup besar, maka dapat dipisahkan melalui penyaringan. Sekarang koloid. Secara sepintas kelihatannya homogen, tapi kalau dilihat dengan mikroskop tampak bahwa koloid ini sebenarnya masih campuran yang heterogen. Ukuran diameter partikel koloid 10⁻⁻⁹ sampai 10⁻⁷ mm sebenarnya. Koloid ini dapat berupa molekul tunggal yang sangat besar, merupakan gabungan dari molekul-molekul kecil, bisa juga gabungan dari atom-atom, atau gabungan dari ion-ion. Ini contoh koloid, ya, ini agar, susu kedelai, es krim, ya, adonan kue, sirup, asap, tepung yang dilarutkan dalam air, obat batuk, kabut, dan lain-lain. Dan ini semuanya memiliki sifat koloid. Sistem dispersi, atau disebut juga dengan sistem sebaran pada koloid. Di sini ada dua fase. Pertama, fase yang terdispersi. Yang kedua, fase pendispersi. Disebut juga dengan medium pendispersi. Jadi fase terdispersi adalah zat yang memiliki komponen yang lebih sedikit. Sedangkan pendispersi adalah memiliki komponen yang lebih banyak. Jenis-jenis sistem dispersi. Dia ada 3, dispersi kasar, ini yang disebut dengan suspensi, dispersi halus, ini yang dikenal dengan larutan, dan
dispersi koloid, ya. Dispersi koloid. Nah, gabungan dari fase terdispersi dengan medium pendispersi ini yang disebut dengan sol, ya. Sol. Lihat contohnya. Ini adalah larutan susu, ya. Susu memiliki bagian yang lebih sedikit, ya. Maka disebut sebagai fase terdispersi. Sedangkan air menjadi komponen yang lebih besar, maka disebut sebagai medium pendispersi. Sekarang kita lihat perbedaan dispersi pada larutan, koloid, dan suspensi. Larutan satu fase karena sangat homogen, ya. Koloid lebih dari satu fase, begitu juga dengan suspensi. Kondisi larutan sangat stabil karena homogen dan memiliki partikel yang kecil. Koloid agak memiliki partikel yang agak besar, tapi masih sukar untuk mengendap. Sedangkan suspensi memiliki partikel yang lebih besar dan bisa mengendap. Larutan karena ukuran partikel yang membentuk larutan hampir sama besar, maka tidak bisa pemisahnya dengan cara menyaring. Sedangkan koloid bisa disaring dengan penyaring ultra atau penyaring yang sangat kecil, ya, atau halus. Kalau suspensi dapat disaring. Larutan homogen, ya, masih satu fase tadi. Kalau koloid kelihatan seperti homogen, sedangkan suspensi jelas-jelas heterogen. Dilihat dari ukuran partikel, ya, larutan sangat halus, ya, dibandingkan dengan koloid, dan suspensi lebih besar daripada koloid. Kalau larutan merupakan dispersi molekuler, kalau koloid dispersi padatan halus, sedangkan suspensi dispersi padatan kasar. Contoh dari larutan adalah larutan gula atau air laut. Contoh koloid bisa sabun atau susu. Kemudian contoh suspensi campuran air dengan pasir. Lanjutkan jenis-jenis koloid. Ada koloid jenis aerosol padat. Ini fase terdispersinya atau komponen yang lebih kecil, lebih sedikit, berbentuk padat. Sedangkan media pendispersinya berupa gas. Contohnya adalah asap dan debu. Kemudian sol, ya, bisa pada fase terdispersinya padat, media pendispersinya cair. Ini contohnya agar. Kalau sol padat, ya, berarti fase terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama padat. Contohnya adalah kaca yang berwarna. Itu sama-sama padat. Berikut emulsi. Ini fase terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama cair, ya, susu, misalnya susu, santan, krim lotion, dan lain-lain. Selanjutnya aerosol yang cair. Ini fase terdispersinya cair, media atau medium pendispersinya gas, ya, contohnya kabut dan awan. Selanjutnya nomor 5, emulsi yang padat. Nah, ini fase terdispersinya berupa zat cair, media pendispersinya padat, maka nanti wujud zatnya padat. Contohnya keju dan mentega. Buih atau busa, fase terdispersinya gas, media pendispersinya cair. Contohnya
busa sabun. Berikut busa padat. Fase dispersinya gas, sedangkan media pendispersinya padat. Ini contohnya karet busa dan batu apung. Sekarang kita lanjutkan sifat-sifat dari koloid. Koloid memiliki sifat yang pertama, efek tindal. Yang kedua, gerak Brown. Yang ketiga, elektroforesis. Yang keempat, adsorpsi. Yang kelima, koagulasi. Yang keenam, koloid pelindung. Yang ketujuh, koloid dianalisis. Dan yang terakhir, koloid liofob dan koloid liofil. Sekarang kita lihat sifat yang pertama, efek tindal. Ini merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid, ya, sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Nah, ini contohnya ya. Ini sumber sinar. Ini adalah larutan koloid. Jadi kalau sumber sinar dilewatkan ke larutan koloid, maka sinar tersebut sebagian dihamburkan, sebagian lagi diteruskan. Ini contohnya. Nah, ini sumber sinar. Maka nanti akan ada penghamburan cahaya di dalam gelas ini, ya. Kemudian sisanya akan menembus dinding sampai ke dinding. Nah, kenapa ini muncul di sini? Karena partikel yang ada di dalam koloid ini yang disinari ini, ya, memantulkan cahaya. Jadi yang kelihatan seperti ini mekanismenya seperti animasi berikut. Nah, jadi dia saling bertabrakan. Yang kedua, efek tindal. Jadi salah satu cara yang sederhana, ini masih yang pertama ya, efek tindal ya. Jadi efek tindal ini bisa menjadi ukuran bagi kita bahwa apakah campuran yang kita miliki ini larutan atau koloid. Jadi kalau larutan tidak ada berkas sinar di dalam gelas yang tempat kita menaruh larutan, sedangkan pada koloid akan terjadi penghamburan sinar atau cahaya. Selanjutnya gerak Brown. Ini satu gerakan partikel koloid dalam media, ya, dalam media koloid yang terus-menerus bergerak dengan pola zigzag. Ya. Jadi penyebabnya karena terjadi tabrakan antar partikel koloid. Jadi karena terjadi tabrakan terus-menerus, maka gaya gravitasinya tidak berpengaruh di sini, sehingga dia tidak mengendap. Yang ketiga, elektroforesis. Ini gerakan partikel koloid yang bermuatan dan dipengaruhi oleh medan listrik. Kita lihat contohnya ini ya. Nah, partikel koloid yang bermuatan, misalnya muatan positif, ini akan mendekat ke elektroda yang negatif. Sedangkan koloid yang bermuatan negatif nanti akan mendekat ke elektroda yang positif. Adsorpsi atau penyerapan. Ya. Jadi partikel koloid yang bersifat menyerap, ini permukaannya sangat luas dan daya serapnya sangat besar. Jadi koloid ini dapat menyerap
zat warna, bisa juga menyerap zat padat dan cairan bahkan gas. Contohnya karbon aktif, zeolit, perlit, ya. Misalnya tawas, jadi bisa gunakan untuk pemutihan gula. Bisa juga untuk menjadikan air minum. Daun kelor juga bisa digunakan untuk menjadikan air minum. Ini semuanya prinsipnya menggunakan prinsip adsorpsi. Ini contohnya karbon aktif, ya. Ini silika gel, ini fungsinya menyerap bau. Karbon aktif ini juga bisa dalam kondisi kering bisa menyerap bau, tapi bisa juga digunakan untuk menyerap zat warna dan sebagainya. Ini prinsip adsorpsi atau penyerapan. Misalnya di dalam air ada Fe yang sudah teroksidasi menjadi +3 yang menyebabkan air berwarna, ya, berwarna coklat kemerahan atau kuning kecoklatan. Nah, Fe+3 ini pada dasarnya bisa mengendap dan dia akan lebih cepat mengendap kalau diberikan bisa diserap maksudnya. Ini contohnya Fe+3, ya. Nah, dia bisa menyerap ion-ion positif. Nah, sehingga terjadi gumpalan yang lebih besar. Nah, kalau sudah besar, nanti dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga dia mengendap, ya, mengendap, dan itu bisa dipisahkan. Selanjutnya koagulasi, penggumpalan. Jadi partikel koloid, ya, pengumpulan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Nah, ini dapat terjadi apabila kita mencampurkan sol yang berbeda-beda. Bisa juga dengan cara pemanasan atau penambahan elektrolit, bahkan dengan cara elektroforesis. Nah, prinsip koagulasi. Misalnya di dalam air ada kandungan Fe yang masih dalam bentuk Fe+2. Di Fe+2 ini tidak berwarna dan dia tidak mengendap. Nah, supaya dipisahkan, maka dibuatlah prinsip koagulasi, ya, koagulasi. Karena Fe ini +2, maka dia bisa berikatan dengan ion-ion negatif. Sehingga molekul menjadi besar, sehingga dapat mengendap dan bisa dipisahkan dari air. Ini contohnya, ya. Ini air yang masih kotor, ada pengotornya, diberi koagulan, sehingga nanti kotorannya menggumpal bersama koagulan, dan lama-lama membesar, akhirnya mengendap, dan akhirnya bisa dipisahkan. Dan inilah prinsip proses penjernihan air dengan menggunakan tawas atau aluminium sulfat. Selanjutnya koloid pelindung. Ini adalah koloid yang berfungsi melindungi koloid yang lain agar tidak terjadi koagulasi dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel tersebut. Nah, lingkaran yang besar ini adalah koloid. Yang bulat-bulat yang hitam ini adalah koloid pelindung. Dia mencegah terjadinya koagulasi, ya, koagulasi. Nah, contohnya ini adalah penambahan gelatin pada es krim. Gelatin ini dianggap sebagai koloid pelindung. Ini maksudnya supaya es krim ini
tidak menjadi kristal yang besar. Jadi tetap halus teksturnya. Misalnya kasein pada susu kental manis ini juga untuk mencegah terjadi penggumpalan pada susu kental manis. Kemudian juga lecitin pada cat ini juga berfungsi supaya cat tidak cepat menggumpal atau membeku. Selanjutnya dialisis. Ini proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid pada proses pembuatan koloid. Ya, nah ini menggunakan selaput semi permeable. Contoh aplikasinya adalah menghilangkan atau memisahkan ion-ion sianida dari tepung, ya, dari tepung. Kemudian juga proses cuci darah ya bagi penderita gagal ginjal. Ini contohnya ya. Misalnya anggap saja ini tepung ya yang mau kita bersihkan dari sianidanya, maka nanti sianidanya akan keluar dari sini dari pori-pori yang halus semi permeable ini. Selanjutnya koloid liofil dan koloid liofil. Sekarang kita lihat yang liofil. Sebut juga dengan sol liofil atau emulsi hidrofil. Nah, koloid liofil ini adalah jenis koloid yang fase terdispersinya dapat mengikat atau menarik medium pendispersi. Jadi fase terdispersi atau komponen yang lebih sedikit dapat mengikat atau menarik media pendispersi atau komponen yang lebih banyak. Nah, jika medium pendispersinya cair disebut dengan hidrofil. Jadi karena dia bisa mengikat medium ya dan medium pendispersinya cair disebut dengan hidrofil. Artinya larut di dalam air. Ini contohnya agar-agar, gelatin, ya, kanji, jeli, protein, sabun, deterjen, dan lain-lain. Ini adalah koloid yang bersifat liofil. Ini contohnya ya. Selanjutnya koloid liofob. Sol liofob atau emulsi hidrofobik. Ini adalah jenis koloid yang fase terdispersinya tidak dapat menarik medium pendispersinya. Ya, ini artinya tidak suka cairan. Nah, jika media pendispersinya cair disebut dengan hidrofob. Ini adalah koloid yang tidak larut di dalam air. Contohnya susu cair, santan, mayones, mentega, susu kental manis, dan coklat cair. Nah, ini semuanya tidak larut di dalam air. Maka disebut hidroairfobia, takut dengan air. Nah, ini emulsi. Pada kondisi normal, ya, zat polar hanya larut pada senyawa polar, senyawa non polar hanya larut pada senyawa non polar. Contoh senyawa polar adalah air, non polar adalah minyak. Jadi selama ini kita kenal minyak tidak larut di dalam air atau sebaliknya, karena perbedaan kepolaran. Tapi sekarang ditemukan satu zat namanya emulsifier. Itu satu zat yang salah satu ujungnya bermuatan, ujung yang lainnya tidak bermuatan. Ujung yang bermuatan akan larut di dalam larutan polar, sedangkan ujung yang tidak bermuatan akan larut di dalam minyak atau lemak. Sehingga
air dan minyak bisa saling melarut. Nah, jika jumlah air lebih banyak daripada minyak, maka air disebut sebagai media pendispersi, sedangkan minyak sebagai zat yang terdispersi. Tapi kalau minyak yang lebih banyak daripada air, maka minyak disebut sebagai media pendispersi, sedangkan air sebagai zat yang terdispersi. Jadi kalau yang banyak itu adalah air, maka disebut dengan water base. Sedangkan kalau komponen yang banyak adalah minyak, disebut dengan oil base. Nah, jika berbentuk water base, komponen utamanya adalah air, maka nanti akan terbentuk misel seperti ini. Namanya misel, ya. Jadi kalau dia water base, maka miselnya bentuk seperti ini. Yang biru ini adalah salah satu ujung yang bermuatan, sedangkan yang di dalam ini yang tidak bermuatan. Jadi yang bermuatan akan larut di dalam air, sedangkan yang tidak muatan akan larut di dalam minyak. Apabila dalam bentuk oil base atau komponen yang lebih banyak dalam minyak, maka emulsinya seperti ini. Yang di tengah ini adalah air, sedangkan yang di luarnya adalah minyak. Nah, begitu juga prinsip dari kerja surfaktan ya pada deterjen. Jadi zat aktif dari deterjen adalah surfaktan. Kita tahu deterjen bisa larut dalam air, bisa juga larut dalam lemak atau minyak. Nah, kenapa bisa larut? Karena surfaktan memiliki sifat salah satu ujungnya itu bersifat polar, bisa negatif atau positif. Ujung yang satu lagi non polar. Jadi zat yang non polar akan menempel pada surfaktan yang tidak bermuatan, sedangkan zat yang bermuatan akan menempel pada surfaktan yang bermuatan ini. Yang muatan misalnya air ya. Makanya deterjen bisa larut dalam air, bisa juga larut dalam lemak atau minyak.